Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang cukup menarik, kisah dari Yudarian. Wow, ini asli kisahnya cukup menarik banget, sangat asik untuk disimak. Tapi demi kenyamanan teman-teman semua, saya sarankan untuk memakai headset dalam mendengarkan kisah ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung, tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Tanah Kerinci. Warung kopi Nenek Rondo. Malam itu, di sudut desa yang tidak terlalu sepi, berdiri sebuah warung kopi kecil yang menjadi magnet bagi para anak muda atau lelaki kesepian. Warung itu, dengan lampu-lampu temaram yang menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya hangat yang mengundang siapa saja untuk singgah, seolah warung itu dianggap memiliki penglaris atau pesugihan. Aroma kopi yang kuat bercampur dengan suara tawa dan obrolan riang para lelaki menciptakan atmosfer yang penuh kehidupan di setiap meja. Kelompok lelaki tua dan anak muda berkumpul, berbagi cerita, canda tawa, atau sekedar datang untuk menumpang wifi dan mencari artikel yang berguna atau tidak, atau justru mencari tontonan sedap sebelum bertempur dengan pasangan di rumah. Banyak macam yang terjadi di warung itu. Semua hal yang terjadi dan berada di warung itu terlihat begitu mengagumkan, membuat para pembeli betah berlama-lama di sana, seolah ada sesuatu yang mengikat di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat wanita, seakan warung itu menggunakan penglaris atau pesugihan. Meski dapat terbantah bahwa satu-satunya ilmu penglaris di warung itu adalah pemiliknya sendiri. Di balik tumpukan makanan ringan dan rencengan minuman bubuk, duduk seorang nenek rondo, pemilik warung kopi yang menjadi pusat perhatian para lelaki yang melintas. Ya, meski namanya mengandung kata nenek, tapi parasnya jauh dari kesan tua. Ia bagaikan bintang yang baru saja jatuh dari langit, memancarkan cahaya yang memikat setiap mata yang memandang. Dengan wajah cantik yang seolah diciptakan oleh dewa-dewa dan tubuh yang masih terlihat mulus nan seksi, nenek rondo memiliki daya tarik tersendiri yang mampu membakar syahwat para pengunjung. Tidak hanya bermodalkan tubuh seksi dan juga paras yang cantik. Di hari-harinya, pemilik warung itu kadang menggunakan pakaian yang jauh dari kata sopan, bahkan pakaiannya sengaja memperlihatkan bagian lekuk dadanya yang menjulang keluar dan terlihat besar di balik pakaian tipisnya. Siapapun lelaki yang memandang nenek rondo akan terlihat seperti bidadari, meskipun semua pengunjung tahu bahwa nenek rondo itu masih memiliki suami. Setiap gerakannya, dari mulai berjalan, menuangkan kopi, hingga menyapa para pelanggan, dilakukan dengan anggukan dan penuh kepercayaan diri, seolah dia tahu betapa setiap senyumnya bisa membuat jantung orang berdegup kencang. Senyumnya yang menawan seolah menjadi mantra yang tak terucap, mampu mencairkan suasana dan membuat setiap lelaki merasa seolah mereka adalah satu-satunya yang ada di dunia ini, terjebak dalam pesona yang tak tertandingi. Banyak anak muda yang akan menggibah nenek rondo setelah pulang dari warung itu, bukan membicarakan keburukannya, melainkan berangan-angan bisa tidur bersamanya, atau lebih lagi, atau menghayalkan betapa nikmatnya kepala mereka terjebak di sebuah lereng gunung yang menjulang kencang. Malam itu,
Warung kopi dipenuhi dengan gelak tawa para lelaki yang bertukar cerita dan cacian dari anak muda yang kalah berjudi. Musik jazz Ermi kulit era 80-an mengalun dari sudut ruangan, menambah kesan santai dan nyaman. Para pengunjung dengan segelas kopi di tangan menikmati momen kebersamaan yang jarang ditemukan di tempat lain. Ada yang berdiskusi tentang film horor terbaru, ada yang merencanakan liburan ke kota, ada pula yang bermain gitar di tengah suara lembut Ermi bersenandung. Dan jelas saja pemain gitar itu akan kena sasaran amukan para pendengar Ermi kulit malam itu. Kebahagiaan melingkupi setiap sudut, membuat malam terasa lebih hidup dan penuh warna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketegangan halus yang menyelinap di antara para pengunjung, tatapan mata yang saling bertemu, senyum yang tersirat makna, dan bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terlibat. Nenek Rondo dengan pesona yang memikat menjadi pusat dari ketegangan itu, seolah menjadi kutub yang menarik perhatian dan rasa penasaran dari setiap pengunjung yang datang. Salah satunya adalah Maji dan Patra. Ya, setelah kejadian pertemuannya dengan sosok legendaris Uhang Pandak, Maji dan Patra berjanji satu sama lain untuk tidak mengatakan sedikit pun mengenai pertemuan itu. Dan malam itu mereka berkunjung untuk menyeruput kopi milik Nenek Rondo untuk menghilangkan penat dan menghibur diri. Dan memang bukan hanya gimmick belaka, kopi buatan Nenek Rondo terbilang sangat enak. Entah didapat dari mana biji kopinya itu, tapi terasa sangat nikmat. Nah, kamu tahu nggak apa yang bikin kopi Nenek Rondo itu enak, Pol? Tanya Maji membuka obrolan seraya menyeruput kopi yang masih panas. Apa memangnya? Kata Patra kembali bertanya. Es, teh, es, jawab Maji yakin. Apa itu? Tanya Patra tersenyum geli. Satu tetes susu. Jawab Maji seraya terpingkal. Goblok, aneh kamu. Mereka berdua tenggelam dalam komedi gelap mereka sendiri, saling bertukar fantasi satu sama lain tentang Nenek Rondo. Meski fantasinya tak sebesar batang kemaluannya Maji, justru lebih berfantasi gelap daripada Patra. Maji sering berhayal bahwa suami Nenek Rondo ternyata mati tenggelam ketika melaut, dan dirinya akan menjadi pengganti yang sempurna untuk Nenek Rondo. Bayangkan, setiap malam aku harus menafkahi birainya. Apa nggak mantap duniawi itu, tak? Ujarnya di tengah obrolan gelap itu. Kamu itu terlalu nafsu. Belum tentu juga dia mau sama kamu, Ji. Jangan terlalu ngayal. Nanti ngarep ketinggian, nggak kesampean sakit, jawab Patra. Maji tidak terlalu ambil pusing dengan jawaban Patra yang terlihat tidak mendukungnya. Meskipun itu hanya fantasi, tapi Patra justru ingin menyelamatkan Maji dari hayalannya yang terlalu tinggi itu. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Siapa tahu kenyataan berubah dan justru berpihak kepada Maji. Bodoh amat. Lagi pula ya, suaminya itu pulang 2 tahun sekali. Baru juga beberapa bulan kemarin dia pulang, terus pergi lagi. Pasti dong Nenek Rondo butuh kehangatan. Apalagi memang yang dibutuhkan anak gak punya, suaminya katanya mandul. Jelas dong kalau Nenek Rondo itu butuh sosok lelaki sepertiku. Gak usah jadi suaminya deh, jadi simpanannya juga aku mau. Kata Maji penuh semangat. Sakarepmu, aku gak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa, jawab Patra. Emang bakalan yang terjadi apa sih? Aku juga gak mungkin ngapa-ngapain dia. Terlalu cintaku untuk menyakiti Nenek Rondo, tutup Maji dalam pembicaraan gelap itu. Setelah itu, Maji masih duduk terdiam dengan memandang wajah Nenek Rondo dengan penuh cinta. Ia seakan terjerembab di tengah-tengah asmara tak berujung. Ia tidak bisa memalingkan matanya dari sosok bidadari itu, terlalu cantik untuk diabaikan. Sesekali ia membayangkan bagaimana Nenek Rondo memeluk dan mencium tubuh Maji. Lantaran terlalu berfantasi, ia sampai tidak sadar bahwa Nenek Rondo justru melihat pandangan menjijikan dari mata Maji. Siapapun wanita itu, dia pasti akan tahu tatapan lelaki bermakna apa. Mereka tahu betul seperti apa itu tatapan kagum, dan mereka juga tahu apa itu tatapan mesum. Dan saat itu Maji melihatnya dengan tatapan yang berlebihan, sehingga menciptakan aura mesum yang sangat kuat. Entah
Setan apa yang merasuki Nenek Rondo? Ia justru kembali menggoda Maji dengan senyumannya. Ia terlihat begitu yakin bahwa anak muda itu menyukai dirinya lebih dari orang lain. Nenek Rondo seakan bisa membaca pikiran Maji saat itu. Ia pun beranjak dari duduknya, memancarkan aura yang tak bisa lagi diabaikan. Maji tersadar lantaran mata mereka saling bertemu. Pancaran aura yang dikeluarkan Nenek Rondo tak bisa lagi dianggap main-main. Dengan tubuh yang dibalut daster merah yang menonjolkan lekuk sempurnanya, ia bergerak dengan kepercayaan diri yang memikat. Setiap gerakannya seakan menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Kecantikannya melebihi wanita seusianya, bahkan Wulan Guritno tertinggal jauh. Semua gerakannya seakan dirancang untuk memancing perhatian. Dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang menggoda, dia tahu betul bagaimana memainkan pesonanya, membiarkan rambutnya yang panjang tergerai lembut dan sesekali menyibakkan layarnya dengan gerakan yang disengaja. Setiap gerakannya, dari cara ia menyilangkan kaki hingga cara ia menatap, dirancang untuk membangkitkan hawa nafsu, membuat lelaki yang melihatnya terperangkap dalam daya tarik yang tak terelakkan. Dan tanpa Maji sadari, batang kehidupannya sudah menjulang tinggi dan basah menembus lana dalamnya sampai ia tersadar dengan tamparan keras dari Patra. "Jancok, burungmu itu loh, ih, basah, ngayal sampai segitunya kamu," kata Patra kesal. "Ganggu aja kamu, aku itu nggak ngayal, Cok. Nenek Rondo itu kayaknya tertarik sama aku, sumpah, aku pengen banget tidur sama dia," ujar Maji berlebihan. Wedes emang. Dah, aku mau pulang. Makanya sholat, biar otakmu nggak mesum terus," jawab Patra seraya berjalan pergi dengan kesal. Bodoh amat, pulang sana. Aku masih mau di sini sampai warung tutup," teriak Maji pada Patra yang sudah berlalu dari hadapannya. Senyuman geli tergambar di wajah Nenek Rondo yang menyaksikan perdebatan Patra dan Maji, sedangkan Maji hanya tersipu malu melihat batang kehidupan yang mengeras. Syukurnya hanya Patra saja yang menyadari akan hal itu. Coba kalau semua pengunjung tahu apa yang akan Maji jawab, mungkin dia akan mengurung diri sampai 25 tahun kemudian. Maji kembali duduk dengan raut wajah yang merah. Dia malu dilihat oleh Nenek Rondo, dan benar, ia berada di warung itu sampai tak ada lagi orang di sana. Semua pembeli atau penongkrong sudah pulang ke rumah masing-masing. Ia masih bergelut dengan fantasi liarnya terhadap Nenek Rondo, seraya bermain game kekinian untuk menghilangkan sedikit rasa bosan hingga ia dihampiri oleh Nenek Rondo. Jantungnya berdebar kencang. Kalau mendengar seretan langkah Nenek Rondo, keringat dingin mengucur tidak terlalu deras. Hawa malam itu memang terasa begitu gerah. Ia tidak bisa memikirkan apa yang akan dijawab ketika Nenek Rondo bertanya. Boleh jadi dia akan membeku ketika mendengar suara pujaan hatinya. Maji sungguh tergila-gila dengan perempuan itu, tapi sayang ekspektasinya di luar dugaan. Udah jam segini, sana pulang. Aku mau tidur, kata Nenek Rondo menegur Maji. Loh, kok jadi begini ya? Tadi kan sampean nganu, jawab Maji terbata-bata. Ia bingung dengan apa yang ia dengar. Kali itu pasalnya beberapa jam sebelumnya Nenek Rondo terlihat begitu menggoda Maji, namun sekarang berubah menjadi sosok mak lampir yang bermulut tajam. Nganu, memangnya kenapa? Kalau tadi aku begitu, nafsu kamu, makanya kurang-kurangi nonton film bokep. Masih kecil udah banyak tingkah kamu. Aku itu seumuran sama mama kamu. Kamu pikir aku mau tidur sama anak buah genjur kayak kamu? Sana pulang, atau aku tendang bijimu. Maji tidak menjawab. Ia hanya kebingungan. Rupanya ia dikerjai oleh Nenek Rondo. Rasa kecewanya terlalu besar. Malam itu dia ingin menangis. Dia ingin berteriak untuk meluapkan kekecewaannya. Ia tidak bisa pulang dengan hati yang kecewa. Dia ingin sekali, dan ia cinta dengan Nenek Rondo. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Maji pergi ke rumah Patra dengan wajah kecewa, sedih bercampur kesal. Sesampainya di sana, ia mengetuk jendela kamar Patra yang rupanya Patra masih belum tidur. "Bukain pintu, Cok," seru Maji. "Kocak, ngapain kamu jam segini?" "Wancina micak iki," jawab Patra kesal. "Buka, aku mau curhat," kata Maji. Aduh, patah hati sama orang tua, dasar Oedipus kompleks. "Apa itu?" "Suka sama mama."
Mak kalau dia nenek rondo mah berdiri juga Jonimu. Manji pun lalu masuk melalui jendela kamar Patra. Ia bercerita, mulai sedari awal ia ditinggal Patra pulang, ia sudah membayangkan bahwa malam itu ia akan tidur bersama nenek rondo yang dimana itu adalah fantasi yang berlebihan. Manji sadar betul, ia terlalu berlebihan dalam berharap kepada nenek rondo. Ia pun tahu betul kalau nenek rondo itu seumuran dengan orang tuanya sendiri. Andai pun ia bisa mendapatkan nenek rondo, akan terasa canggung. Seumuran bisa menjadi menantu atau mertua meski perandaian itu tidak mungkin terjadi. Merasa dirinya dikecewakan dengan penolakan nenek rondo, membuat Maji hanya bisa terdiam merenungi nasibnya di dalam kamar Patra. Patra yang menyaksikan temannya itu dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, dan meskipun memperingatkan namun tetap saja Maji butuh support system. Ia pun menghibur Maji dengan membicarakan hal lain, mulai dari keinginannya yang sulit terkabul, yaitu bertemu dengan bapak kandungnya, hingga membicarakan tentang keinginannya pergi dari desa minggat sejauh mungkin, mencari uang yang banyak lalu pulang ke desa dan menjadi penguasa desa seumur hidup. Dan benar, usaha Patra sedikit berhasil untuk menghibur Maji, meski Patra tahu betul Maji tidak sepenuhnya lupa dengan ucapan nenek rondo tadi. Kamu pikir aku mau tidur dengan anak bau kencur sepertimu? Daripada kamu stres tergila-gila sama istri orang begitu dan gak dapat apa-apa, mending kamu pelet aja dia, kata Patra sekonyong-konyong. Aku gak percaya sama yang begitu-gitu. Gak percaya. Betul ini, anak kampung sebelah itu kemarin tuh kena pelet sama si Sundar. Tapi ya gitu, gak lama, wong pelet cuma pakai kepala udang. Jawab Patra seraya tertawa terbahak-bahak. Udahlah, aku pulang. Gak seru kamu. Ya wes, pulang sana. Yang nyuruh kamu kesini itu juga siapa? Jawab Patra santai. Ingat, jangan pergi ke dukun. Dosa. Lanjut Patra kembali menegaskan, meski terlihat dan terdengar bercanda, tapi Patra bersungguh-sungguh dalam ucapan terakhirnya. Patra tahu betul, Maji tidak akan melakukan hal tolol semacam pergi ke dukun untuk memikat hati nenek rondo. Maji terlalu penakut untuk melakukan ritual semacam itu. Lagi pula, meski mulutnya sekasar batu karang, tapi ibadahnya tidak perlu diragukan lagi. Jadi, Patra tidak akan merasa salah berbicara mengenai pelet, karena itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi kepada Maji. Tapi bagaimana kalau itu benar ya? Bisik hatinya setelah Maji benar-benar sudah pergi dari rumahnya. Beberapa hari setelah kejadian konyol di warung kopi nenek rondo, Maji jarang terlihat di malam hari, sedangkan Patra yang memang setiap malam berada di rumah nenek rondo tidak pernah terlihat bersama Maji. Patra tahu betul, boleh jadi ia tidak datang ke warung hanya karena malu atas penolakan nenek rondo kala itu. Patra tak ambil pusing, tujuannya datang ke warung adalah untuk menikmati kopi dan bermain game bersama teman-teman yang lain. Perkara Maji yang belum bisa move on dari nenek rondo bukan menjadi soal lagi. Kemarin lampu 5 watt yang belum lama diganti oleh nenek rondo menggantung seadanya dan terlihat lebih remang dari biasanya. Cahaya lampu gawai terpancar lebih terang di permukaan wajah para pengunjung warung yang sudah lama berdiri itu, seperti penjaga malam yang setia untuk para warga desa, terutama bagi para lelaki. Asap tipis dari gelas-gelas kopi mengepul pelan, melayang bagaikan kabut misterius yang enggan pergi, menghangatkan udara yang sejuk, menusuk hingga ke tulang. Kopi malam itu terasa lebih nikmat dengan angin yang berembus lembut. Tidak, malam itu tidak akan terjadi badai angin. Kursi-kursi tua berderit pelan setiap kali diduduki, seolah berbisik tentang kisah ratusan pelanggan yang pernah singgah. Aroma kopi hitam dan bau teh yang bercampur membanjiri udara. Sesekali tercium bumbu mie instan yang juga menggelitik perut para pengunjung lain. Aromanya begitu kuat, seakan mampu membangunkan bulan yang tertidur di langit. Di setiap meja, kepulan rokok mengepul, laksana nyala api kecil dalam kegelapan, berpadu dengan suara jangkrik yang bernyanyi seakan merayakan kedamaian malam. Angin malam membelai wajah mereka, seperti tangan halus dari nenek rondo yang penuh kasih membungkus warung kopi sederhana itu dalam kehangatan dan kesejukan yang tak bisa dibeli dengan rupiah, bahkan dengan jutaan dinar Kuwait sekalipun.
Berbeda dengan malam sebelumnya, di tengah-tengah gempuran pusreng yang melanda meja tempat Patra duduk bersama teman-temannya, muncullah sosok yang memang benar ia kenali, sosok yang beberapa hari lalu mengeluhkan malu untuk bertemu kembali dengan Nenek Rondo. Tapi justru malam itu ia datang dengan wajah yang lebih sumringah, ada pancaran percaya diri yang lebih kuat dari wajahnya. Maji muncul di warung Nenek Rondo. "Weh, datang juga dia. Masih punya muka kamu datang ke sini, Cok," kata Patra sambil menyerang bes lawan. Matanya tak bergeming dari layar datar di tangannya. "Cok, aku baru beli di pasar," jawab Maji, membuat Patra yang mendengarnya bingung. "Beli apa?" "Beli muka," jawab Maji sekonyong-konyongnya. Patra hanya tersenyum dan membiarkan Maji. Mau dia duduk atau tidak bukanlah menjadi masalah bagi Patra. Ia tidak mau terlalu sopan mempersilahkan temannya itu untuk duduk di warung yang bukan miliknya. Namun ada yang berbeda. Kali itu, Maji justru membawa bungkusan yang entah apa isinya. Patra pun bertanya apa yang ada di dalamnya dan juga menebak isi dari bungkusan hitam itu. Meskipun tebakannya terlalu liar, tapi Maji tetap menjawabnya dengan baik. "Aku itu mau usaha, dan aku sekarang mau kasih tester ke Nenek Rondo. Kalau cocok, aku mau nitip makanan di sini," jawab Maji terdengar serius. "Wah, mau entertainment, Cok," kata Patra dengan riang. "Loh, kok entertainment?" "Itulah orang-orang yang bisnis itu. Entrepreneur, jeng," jawab Maji dengan nada tinggi. "Nah, itu maksudku. Mana makanannya? Aku mau coba." "Oh, jangan. Kalau mau besok beli di sini," tolak Maji menjauhkan bungkusan hitamnya. "Loh, aku kan juga calon pembeli, Cok. Masa nggak boleh nyobain?" "Sorry, aku cuma bawa satu. Besok saja aku bawain lagi." "Aneh banget sih kamu. Bawa tester cuma satu." "Ya enggak sih. Sebenarnya ada 5 biji. Ini buat kekasihku di sana, bukan buatmu." Masih aja usaha. "Apa sih emangnya?" "Bacang ini." Patra tidak menjawab. Ia hanya diam dan fokus pada game yang sedang ia mainkan. Ia sudah berada di titik ujung kemenangan. Maji pun langsung melenggang pergi dari meja Patra dan menghampiri Nenek Rondo yang berada di balik meja bungkusan makanan. "Nek, aku mau nitip makanan dong," kata Maji. "Kamu gak lihat? Itu loh, di depan matamu itu loh, banyak makanan titipan semua," jawab Nenek Rondo dengan ketus. "Ya lah, biasa aja dong jawabnya. Tolong dong, Nek. Lagi butuh duit nih. Kalau enggak ya cobain aja dulu. Nanti kalau enggak enak, ya aku enggak jadi naruh makanan di sini," jawab Maji meyakinkan Nenek Rondo. "Ya wes, mana sini?" Nenek Rondo lalu mengambil satu bacang yang dibawa oleh Maji dan tergambar dari wajah Nenek Rondo bukanlah raut wajah kecewa, tapi sedikit kagum dengan makanan itu. "Loh, enak yo. Masih ada lagi," kata Nenek Rondo antusias. "Masih, tapi boleh nitip kan nih?" tanya Maji lagi. "Ya wes, besok bawa aja pagi-pagi ke sini." "Oke." Maji pun lalu memberikan bungkusan hitam itu. Nenek Rondo menikmati bacang itu dengan santai, tidak terburu-buru seperti manusia kelaparan, dan memang terlihat enak dari wajah dan ekspresi Nenek Rondo. Maji pun kembali menghampiri Patra di mejanya. Di meja itu sudah hanya tinggal 2 teman Patra, selebihnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Patra pun sudah selesai dengan pertempurannya dan kini ia sudah siap untuk pulang ke rumah. Tapi melihat Maji yang baru saja duduk kembali, ia pun mengurungkan niatnya untuk pulang. "Tadi emangnya makanan apa sih, Ci?" tanya Patra lagi. "Bacang." "Bacang?" tanya Patra memastikan. Maji hanya mengangguk tanda benar bahwa yang dibawanya adalah makanan bacang. Bajang adalah makanan yang terbuat dari beras ketan. Aslinya makanan ini dibungkus dengan daun bambu atau pandan, tapi karena mencarinya pun agak malas, Maji menggunakan daun pisang untuk membungkusnya. Makanan bacang adalah makanan khas Tionghoa yang lebih dikenal dengan nama bakcang. Namun masyarakat Minang menyebutnya dengan nama bacang. Isiannya macam-macam, mulai dari ayam atau bisa divariasikan dengan yang lain. Esok harinya, malam merayap perlahan menyelimuti warung kopi di tengah kegelapan yang terasa lebih pekat dari tinta sebelumnya. Patra merasa malam itu berbeda. Angin seakan berembus malas, tapi setiap hembusannya seperti bisikan dingin yang menggeletik tengkuk, membawa serta aroma tanah basah dan kesunyian yang menggantung di atmosfer bumi.
Lampu 5 watt bekas yang menggantung di langit-langit warung Nenek Rondo belum juga diganti dengan yang lebih baru. Ya, perempuan itu terlalu malas atau terlalu pelit mengeluarkan uang berapa rupiah untuk membeli lampu yang lebih terang. Cahayanya sudah begitu redup, terkadang berkedip dan ingin meledak seakan kelelahan menahan gelapnya malam itu. Sesekali tertiup angin kencang yang menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti sosok tak bernama di dinding. Di kejauhan, suara anjing melolong lebih ramai dari malam sebelumnya. Nadanya terdengar seperti peringatan daripada keluhan anjing yang bermain. Boleh jadi lantaran malam itu adalah Selasa Kliwon, di mana menurut kepercayaan Jawa Selasa Kliwon memiliki energi gaib yang lebih besar daripada malam-malam lainnya. Kopi hitam di dalam gelas terasa lebih pahit dari biasanya. Sementara jam dinding berdetak lambat, seakan waktu sendiri enggan melanjutkan malam itu. Patra sampai di warung Nenek Rondo dan menemukan hanya beberapa makhluk berkepala bosan yang duduk di mejanya masing-masing. Malam itu tidak terlalu ramai seperti malam sebelumnya, tapi jumlahnya cukup untuk membuat keributan. Jalanan di luar begitu lengang, begitu kosong, hingga terdengar jelas suara dedaunan kering yang bergeser sendiri di hempas angin, seperti langkah samar yang menyeret tak terlihat. Warung kopi itu masih berdiri, tapi di bawah langit yang tanpa bintang, seolah ia hanyalah titik kecil yang terkepung oleh kampahan malam yang tak berujung. Seperti halnya malam itu, Maji tak kunjung datang. Patra tidak mendapati kabar hari itu dari Maji. Ia pun tak terlihat datang ke kebun miliknya. Chatnya pun tak kunjung dibalas. Meski sedikit khawatir, ia pun tidak mau untuk datang ke rumahnya, hanya lantaran tak terlihat 1 hari. Keesokan malam pun tak berubah. Malam itu bahkan lebih misterius daripada malam sebelumnya. Lolongan anjing yang terlalu ramai membuat Patra sedikit khawatir untuk berjalan sendiri menyisir desa tak berlampu. Malam itu ada pemadaman serempak membuat desa seperti kampung mati. Tidak ada suara azan, tidak ada suara para bujangan yang berada di luar. Aneh, suasana terasa lebih mencekam dari malam sebelumnya. Namun untuk tetap berdiam diri di rumah bukanlah ide yang bagus. Ia tidak ingin ibunya nanti terus-terusan bertanya, "Kapan nikah?" Demi menghindari pertanyaan itu, Patra lebih memilih untuk menyisir jalanan gelap daripada harus bertemu dengan pertanyaan yang sama. Ditambah bapak tirinya, Tukio, tidak pernah membela Patra. Mungkin Tukio sadar diri ia juga telat dalam hal pernikahan. Setelah selesai azan, Patra memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju warung Nenek Rondo. Benar saja, di luar terlihat begitu gelap. Ia harus menggunakan cahaya gawainya untuk menerangi jalan. Cahaya satu-satunya yang berdiam diri hanyalah lampu minyak atau lilin yang ada di rumah-rumah warga. Pancaran cahayanya jelas, tidak begitu menerangi teras rumah, apalagi jalanan yang tenggelam dengan kegelapan. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Suara angin yang berembus dari pepohonan bambu justru membuat bulu kuduk menjadi berdiri. Patra mempercepat langkahnya agar bisa lebih cepat sampai di warung Nenek Rondo. Sebuah keterangan muncul. Ketika sudah dekat dari warung, ada suara gitar dan nyanyian dari anak muda di sana. Sesampainya di warung, Patra langsung memesan kopi seperti biasanya. Ia langsung duduk dan membuka gawainya. Patra tidak menemukan balasan dari Maji. Patra bertanya-tanya dalam hati, kemana Maji sebenarnya? Nenek Rondo pun datang menghampiri Patra seraya membawa kopi pesanannya. Namun kali ini Nenek Rondo tak langsung pergi. Ia justru duduk di depan Patra dan menatap Patra dengan tajam. Ada apa? Patra bingung dengan kelakuan Nenek Rondo. Perlahan Nenek Rondo pun tersenyum kepada Patra seakan menggoda. Begitu asumsinya. Temanmu kemana? Tanya Nenek Rondo dengan senyum sumringah. Wah, gak tahu Nek, beberapa hari ini gak kelihatan. Terus Nenek ngapain masih di sini? Tumben, jawab Patra seraya bertanya. Loh, memangnya kenapa kalau aku di sini? Ini kan warungku.
Terserah dong aku mau di mana, jawab Nenek Rondo santai. Patra tidak menanggapi. Ia lalu membuka game yang ada di gawainya. Ia membiarkan Nenek Rondo yang terus menatap Patra, namun semakin lama Patra merasa risih juga ditatap seperti itu. Hingga akhirnya ia meminta Nenek Rondo menghentikan hal itu. Ngapain sih? Sana balik ke tempatmu, usir Patra. Aku sarankan kamu jenguk teman kamu itu dan bilang sama dia itu salah orang kalau mau main-main begituan, jawab Nenek Rondo dan langsung melenggang pergi dari tempat duduk Patra. Patra hanya terdiam mendengar ucapan itu. Ia tidak begitu paham apa maksudnya. Apakah itu ada hubungannya dengan penolakannya terhadap Maji? Begitu ambigu untuk dimengerti. Namun Patra tidak memikirkan lantaran masih seru dan tenggelam dalam permainan di gawainya. Malam di warung itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu terperangkap dalam jaring kegelapan yang tak berujung. Pemadaman listrik malam itu menelan cahaya tanpa ampun, menyisakan hanya nyala redup dari lampu minyak yang bertengger di dinding, juga lilin yang berdiri rapuh di atas meja pelanggan. Banyak anak muda yang berkumpul di sana. Ada yang bermain gitar seraya bernyanyi dengan suara yang begitu luar biasa sumbang. Ada yang tertawa bercerita tentang kekonyolan di hari itu. Tapi tawa mereka yang biasanya riuh kini terdengar setengah hati, seperti dicekik oleh udara yang mendadak berat. Rokok-rokok yang menyala di ujung bibir mereka menjadi satu-satunya cahaya kecil yang berkedip di antara bayangan, menyerupai kunang-kunang yang tersesat di lorong gelap. Angin berembus pelan, bahkan terlalu pelan, seperti sedang mengintai dan menyelusup melalui celah dinding yang terbuka. Jauh di kejauhan ada suara ranting patah, tapi cukup untuk membuat semua percakapan terhenti sesaat, seolah malam sendiri tengah menarik nafas panjang di langit. Bulan menggantung pucat dan diam, seperti mata yang mengawasi. Sementara di sekitar warung Nenek Rondo, kegelapan mulai merayap hebat dan lebih dekat, meremas setiap sudut dengan jemari dingin yang tak terlihat. Patra terlalu muak untuk menyelesaikan gamenya yang sedari tadi selalu kalah dalam pertempuran. Para pasukannya terlalu tolol untuk mengimbangi kecepatan dan kecerdasan Patra. Hingga akhirnya ia mengakhiri permainan itu, lalu menyulut rokoknya dan menyemburkan asap di langit-langit tua. Asapnya mengepul dan terbawa angin. Begitu juga dengan pikiran Patra yang sesekali terbawa atas pertanyaan ibunya yang mengharuskan dirinya untuk cepat menikah. Tapi ia tiba-tiba berpikir atas temannya Maji dan apa yang ia dengar dari Nenek Rondo, seakan ucapan Nenek Rondo begitu serius. Patra pun mengingat kembali apa yang sebenarnya ia lewatkan mengenai Maji, dan benar ya, ada sesuatu yang terlewat, yaitu Bajang. Nek, memang ada apa sama Maji? Kok ngomong gitu sama aku? Tanya Patra seraya menghampiri Nenek Rondo sekaligus ingin membayar apa yang ia pesan. Tanyakan saja sendiri sama dia apa yang dia perbuat. Kamu kan temannya, harusnya kamu dong yang lebih paham gimana dia, jawab Nenek Rondo sambil memberikan kembalian. Dah, kamu datang saja ke rumahnya, lanjut Nenek Rondo tegas. Patra tidak menjawab. Ia langsung pergi dari sana. Ia kembali ke rumah untuk mengambil sepeda motornya dan langsung bergegas ke rumah Maji. Tak menunggu waktu lama, Patra sampai di rumah Maji. Sesampainya di sana, ia pun langsung mengetuk pintu rumah Maji, dan di sana ibunya Maji membukakan pintu untuk Patra sekaligus mempersilahkan masuk. Saat Patra masuk ke dalam rumah, dia merasakan hawa yang berbeda dari sebelumnya. Di dalam rumah Maji itu terasa lebih lembab. Nafas akan menjadi lebih berat di rumah itu. Suasana tanpa listrik menambah kuat aura yang tidak menyenangkan bagi Patra. Ia pun masuk ke kamar Maji dan melihat dirinya sedang terkulai lemas di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya memerah, suhunya rendah untuk ukuran manusia normal. Sebut ibunya bahwa Maji hanya sakit demam biasa, tapi setiap tengah malam selama 2 hari ini dia mengigau dan menyebut-nyebut nama Nenek Rondo. Memangnya secinta itu anakku sama istri orang, Tra? Sampai-sampai sakit anak ini. Ampun, tanya ibunya Maji. Entahlah mak, Patra juga nggak tahu. Dia sih bilang kalau dia itu memang suka sama perempuan itu, tapi
Aku pikir itu hanya bercanda, jawab Patra. Patra pun terdiam melihat kondisi Maji. Ia seperti manusia demam pada umumnya, tidak ada hal aneh jika dilihat. Namun, yang membuat Patra khawatir adalah ucapan dari Nenek Rondo. Mak, aku mau tanya sesuatu deh. Apa mak kemarin ada bikin bajang buat ditaruh di warungnya Nenek Rondo? Tanya Patra menyelidik. Bajang? Enggak. Buat apa coba? Mana sempat aku bikin bajang untuk jualan. Pulang dari kerja aja udah malam. Patra, mana mungkin tenagaku kuat. Memangnya kenapa? Tutur sang ibu. Enggak, aku curiga deh mak. Sepertinya Maji ini sudah melakukan hal yang bodoh. Soalnya kemarin itu dia bawa-bawa bajang buat Nenek Rondo. Hah? Serius kamu? Iya mak. Aku pikir dia itu memang usaha bisnis gitu mak. Mana mungkin aku kepikiran kalau Maji bakalan melet istri orang mak. Kambang bacang ya, kata sang ibu menundukkan kepala. Patra mengangguk bertanda menyetujui apa yang disampaikan sang ibu. Kambang bacang adalah sejenis pelet yang tidak begitu diketahui halayak ramai. Ilmu pelet yang satu ini hanya ada di wilayah atau di tanah Minang. Berhubung Kerinci masih terbilang banyak suku Minang, tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang menggunakan ilmu ini. Perlu diketahui bahwa ilmu pelet yang satu ini cukup terbilang berbahaya untuk korban ataupun pelakunya. Tidak melulu menggunakan bajang, bisa menggunakan makanan lain, tetapi ada unsur filosofi yang membuat bajang digunakan untuk memelet seseorang. Namun apabila hal ini dipraktekkan kepada orang yang salah, maka pelaku akan menerima akibat yang tidak bisa disepelekan. Kambang bajang adalah ilmu pelet yang bisa berubah menjadi santet. Jika korban mulai melawan atau menolak, pelaku bisa meningkatkan kekuatan itu menjadi santet. Begitu pula sebaliknya. Dapat diasumsikan bahwa Maji menggunakan ilmu pelet yang sama. Mengingat setelah penolakan, ia pun jarang terlihat bergabung di warung Nenek Rondo di saat sedang terdiam dan memikirkan tentang kambang bacang. Tanpa disadari Patra, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia pun berpamitan untuk pulang ke rumah, mengingat besok harus bekerja dan berjanji untuk kembali. Namun saat ia baru melangkah keluar dan meraih alas kakinya, tiba-tiba saja suara teriakan dari dalam kamar menggelegar, memecah keningan desa yang pada makan listrik. Tanpa diminta, Patra berlari menghampiri Maji di dalam kamar. Kembali di sana dia melihat Maji yang sedang melotot ke arah sudut kamar seraya berteriak seperti halnya orang yang gila. Demit, demit, teriak Maji yang membuat sang ibu panik, sedangkan bapaknya sedang berada di pabrik lantaran kena shift malam. Kenapa Tona? Nah, tanya ibunya dengan begitu khawatir. Sang ibu dan Patra jelas tidak melihat hal yang dilihat oleh Maji. Namun Patra merasakan ada yang berbeda di kamar itu. Yang semula lembab saat itu menjadi lebih dingin. Suhu di kamar itu seakan turun drastis. Akan ada puluhan lemari es yang mendadak terbuka semakin lama. Maji melihat hal lain. Ia menyebut-nyebutkan nama Nenek Rondo. Perlu diketahui, salah satu efek apabila serangan pelet itu berbalik kepada pelaku adalah pelaku akan melihat sosok korban, namun dalam wujud yang cukup mengerikan. Di sana Maji hanya bisa menangis dan berteriak ketakutan, sedangkan Patra dan ibunya pun bingung harus berbuat apa. Namun Patra berinisiatif untuk memanggil salah satu orang pintar yang ada di desa, Bang Japra. Ya, Bang Japra masih muda, tapi ia tahu mengenai hal yang berbau dengan makhluk atau hal gaib. Bang Japra adalah keturunan Minang Tulen yang mengerti betul tentang ilmu pelet atau hal semacamnya. Tak jarang banyak orang yang datang padanya untuk meminta bantuan dalam hal baik alias penyembuhan. Tak menunggu waktu lama, Patra datang dengan Bang Japra. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Maji dan melihat keadaannya yang semakin parah. Banyak bercak merah yang menggaris di tangannya. Ada pula bentuk telapak tangan yang mengecap di bagian lehernya. Maji hanya bisa menangis dan menutupi wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak mau membuka matanya. Enggak mau lihat. Aku enggak mau lihat. Dia mengerikan. Aku takut, kata Maji meracau hebat.
Begitu Bang Japra melihat, ia tidak langsung menyimpulkan bahwa Maji melakukan ritual kambang bacang, namun ia meminta segelas air. Sama seperti pada umumnya, dia pun meminta Maji untuk meminum air yang sudah diberikan bacaan yang entah apa itu. Maji menuruti perintah Bang Japra dan meminum air itu. Namun setelah meminum itu, ia justru berperilaku lebih aneh. Ia seperti bergerak ke kanan dan ke kiri, seakan sedang menghindari sesuatu, entah itu sosok atau suara. Puncaknya, ia pun berlari keluar rumah. Tapi sayang, Patra dan Bang Japra tidak sempat menangkap Maji. "Jangan panik, aku tahu di mana dia. Trak, ikut aku," kata Bang Japra. Sebelum pergi, Bang Japra meminta sang ibu untuk mencari suatu benda yang bukan miliknya, apapun bentuknya. Sesuatu yang terlihat aneh, yang boleh jadi berhubungan dengan Nenek Rondo. Patra dan Bang Japra pergi dari rumah Maji, dan mereka tidak menemukan Maji di jalanan. Malam sudah semakin larut. Suara lolongan anjing semakin ribut dan gaduh. Suara-suara binatang malam tak kalah membuat keributan malam itu. Dan mereka berdua sampailah di sebuah rumah yang sudah mereka duga, yaitu rumah Nenek Rondo. Rupanya Maji sedang berada di sana, memanggil-manggil Nenek Rondo yang tak kunjung membukakan pintu. "Nek, aku cinta sama kamu, Nek. Aku sayang sama kamu. Menikahlah denganku, Nek," kata Maji seraya menggedor-gedor pintu rumah Nenek Rondo. Suara Maji jelas membangunkan desa yang sedang lengang. Beberapa tetangga yang berada tak jauh dari rumah Nenek Rondo keluar untuk melihat apa yang terjadi. Jelas saja, kelakuan Maji menarik perhatian tetangga dan menjadi tontonan seru di malam hari itu. Nenek Rondo tak kunjung membukakan pintu, sedangkan Patra dan Bang Japra mendekati Maji dengan perlahan. Katanya, Maji akan bisa menjadi agresif apabila dipaksa untuk pergi dari rumah itu. Pasalnya, efek pelet yang berbalik akan membuat Maji semakin tergila-gila dengan Nenek Rondo. Jika semakin dibiarkan, maka itu akan membahayakan jiwanya. Namun, hal yang tak diduga pun terjadi. Saat dibujuk oleh Patra dan Bang Japra, Maji justru mendobrak paksa pintu rumah Nenek Rondo. Alhasil, pintu rumah itu terbuka lebar menganga dan memperlihatkan kegelapan yang ada di dalamnya. Rupanya, Nenek Rondo tidak ada di rumah. Maji yang kehilangan akal pun berlari mencari Nenek Rondo yang bisa saja masih berada di warung kopi, seraya berlari dan juga berteriak-teriak seperti orang gila akan cinta. Patra dan Bang Japra mengikuti dari belakang. Sesampainya di warung, benar saja mereka bertemu dengan Nenek Rondo yang sedang asyik bergurau dengan pemuda lain. Melihat hal itu, sesuatu yang tadi inginkan pun terjadi. Maji menjadi liar, matanya memerah seperti bukan dirinya. Ia meraih sebuah balok besar dan menyeretnya, kemudian memukul pemuda yang sedang bersama Nenek Rondo. Ia memukul habis-habisan pemuda tersebut. Nenek Rondo yang terkejut tidak berani melerai perkelahian itu, sedangkan Patra dan Bang Japra sedang berusaha keras menarik Maji. Namun kekuatan Maji melebihi kekuatan mereka berdua, seakan ada kekuatan yang membuat Maji lebih kuat. "Jangan berani-beraninya kau ambil kekasihku, anjing," kata Maji seraya terus melayangkan pukulan kepada pemuda itu yang semakin lama darah mengucur hebat dari kepalanya. Melihat usaha Patra dan Bang Japra sia-sia, Patra mengambil balok yang dipakai Maji tadi lalu memukul Maji dari samping tubuhnya dengan keras. Hal itu membuat Maji terjatuh dari tempatnya dan kesempatan besar itu digunakan untuk menarik sang pemuda dari amukan Maji. Saat Maji terjatuh dan melihat perempuan yang ia sukai, ia memeluk kaki Nenek Rondo, seakan itu adalah memang benar kekasih sejatinya. "Nek, menikahlah denganku, Nek. Aku akan mati jika nggak nikah sama kamu. Ayo nikah sama aku, Nek," kata Maji terdengar semakin gila. "Kamu itu udah gila ya? Tolongin dong ini teman kamu. Jangan diam aja," kata Nenek Rondo. Di saat itu juga datanglah sebuah motor yang ternyata dikendarai oleh ibunya Maji. Dia datang dengan membawa sebuah bungkusan yang berisi pakaian dalam milik Nenek Rondo.
Bang Japra yang melihat hal itu langsung mengambilnya. Keributan yang ditimbulkan membuat banyak orang berdatangan, dan melihat kejadian yang tidak menyenangkan itu, Bang Japra pun memerintahkan semua orang yang berada di sana untuk menarik paksa Maji dari kaki nenek Rondo yang mengikatnya. Maji seperti maling yang tertangkap oleh warga. Ia lalu diikat di tiang yang berada di depan warung. Maji terus meracau tentang betapa cintanya ia kepada nenek Rondo yang tak bisa dibendung, dan bahkan mengancam bunuh diri apabila nenek Rondo tak mau. Sementara itu, Bang Japra melakukan sesuatu ritual yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, sedangkan Patra lebih memilih untuk fokus kepada Maji. Bang Japra membakar bungkusan itu di sebuah wadah kecil, seraya membacakan mantra yang hampir tak terdengar. Panas, panas, tolong, tolong Maji, kata Maji meminta tolong. Dan di sana sang ibu hanya bisa menangis meratapi keadaan anaknya yang menangis kepanasan. Tubuh Maji memerah seakan mengeluarkan suhu panas. Dan setelah Bang Japra selesai, ia pun meminta izin untuk membuang abu dari hasil pembakaran itu di sebuah sungai yang tidak jauh dari sana. Entah ritual apa lagi yang akan dilakukan oleh Bang Japra, namun kemungkinan besar itu berhasil. Pasalnya, Maji tidak lagi meracau mengenai nenek Rondo. Ia justru menangis kesakitan dan ketakutan. Menurut penuturannya, dia melihat sosok makhluk halus yang sangat mengerikan, mulai dari kuntilanak, pocong, dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Mak, aku gak ada hubungannya sama apa yang terjadi sama Maji. Aku berani bersumpah di atas makam mamaku, kata nenek Rondo. Aku tahu ini salah anakku, tapi tolong setelah ini jaga sikapmu dari anak-anak muda yang ada di sini, jawab sang ibu. Mendadak Maji tidak sadarkan diri ketika mereka tidak lagi mendengar ketakutan Maji. Setengah jam berlalu, akhirnya Bang Japra kembali dengan membawa air. Ia meminta kepada nenek Rondo untuk mengambil garam yang ada di dapur warung kopinya, lalu mencampurkannya ke dalam air yang dia bawa. Entah dari mana air itu, tidak ada yang peduli. Yang dipedulikan adalah kesembuhan Maji. Setelah selesai, ia pun lalu menyiram tubuh Maji secara merata dengan air garam yang sudah diberikan doa. Tidak ada reaksi apapun. Namun Bang Japra berkata, bawa Maji pulang dan tidurkan dia. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Patra dan ibunya membawa Maji pergi dari sana, sedangkan Bang Japra mendekati nenek Rondo. Untunglah kamu terlindungi ya. Lain kali jaga sikapmu, Nek. Banyak yang suka dengan tubuhmu, dan banyak juga yang bisa melakukan hal bodoh sama seperti Maji. Aku tahu kamu punya sesuatu, tapi bukan berarti kamu bisa menggampangkan apa yang sudah terjadi. Nenek Rondo hanya terdiam kala mendengar ucapan Bang Japra. Setelah apa yang terjadi, keesokan harinya, selepas asar, Bang Japra beserta Patra datang ke rumah Maji untuk menyampaikan sesuatu. Setelah ini, kamu harus puasa beberapa hari. Cukup 7 hari saja. Syukurlah kamu tidak melakukan dengan benar. Jika dukunmu itu melakukan dengan benar, kamu bisa mati, kata Bang Japra kepada Maji. Hal yang harus dipahami, kembang bacang bisa menjadi ilmu pelet yang ampuh dan juga biasa saja tergantung pada tingkatan yang dilakukan si pelaku. Maji terhitung pada level yang tidak terlalu parah dan belum melakukan perjanjian kepada makhluk gaib. Sesuatu yang mengganggu pikiran Maji hanyalah efek yang berbalik kepadanya, jadi tidak terlalu beresiko besar, dan untungnya tidak terlalu diketahui penyebabnya. Kembang bacang hanya bisa ditemukan di Sumatera Barat dan bukanlah sesuatu yang bijak untuk dilakukan, karena hal ini bisa menjadi santet jika terus ditingkatkan oleh pelakunya. Semenjak kejadian itu, Maji semakin dekat lagi dengan agama. Ia selalu datang ke masjid ketika maghrib dan isya. Ia pun tak lupa meminta maaf kepada nenek Rondo, dan semua kehidupan Maji pun kembali seperti semula. Banyak misteri yang belum terungkap atas perempuan yang selalu menjadi pusat perhatian warga ini. Kenapa dia selalu terlihat cantik, dan kenapa perempuan sebening nenek Rondo selalu ditinggal pergi suaminya? Mungkin nakoda itu benar suaminya, atau justru nenek Rondo adalah wanita simpanan.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Yudarian. Oh, di sini kisah dari Yudarian kali ini cukup berbeda teman-teman ada dan asik banget ya saya mendengarnya. Memberikan nuansa yang berbeda daripada kisah-kisah yang kami upload biasanya. Jadi ini memberikan warna baru di sini nih. Jadi keren-keren banget kisahnya menurut saya. Bagaimana memang ada sedikit kata-kata mungkin yang begitulah ya. Teman-teman paham, makanya tadi di awal saya bilang kalau bisa untuk kenyamanan memakai headset. Dan tapi di balik itu semua banyak sekali pesan atau sesuatu yang baik ya untuk kita semua. Dan kisahnya menarik sekali bagaimana kombinasi Maji dan Patra ya, sepasang sahabat yang mana dia Maji dan Patra ini menjalani kehidupan setelah lulus sekolah tapi belum bekerja nih atau bekerja serabutan yang mana mereka kayak masih bingung. Memang di masa-masa seperti itu adalah masa-masa yang paling sulit ya bagi seorang laki-laki karena saya juga sempat merasakan ada di fase-fase seperti itu tuh. Dan bagaimana di sini Maji sampai terpesona sebegitunya oleh pesona dari Nenek Rondo, warung kopi Nenek Rondo. Jadi Nenek Rondo ini hanya sebutannya nenek ya, padahal mungkin STW lah ya, STW karena sudah bersuami tapi belum punya anak, tapi memiliki paras yang cantik dan juga body yang menggoda setiap lelaki dan memang agak genit juga ya digambarkannya dalam kisah ini. Dan apakah dia pakai sesuatu atau enggak tahu juga ya. Jelas akibat parasnya yang cantik dan menggoda itulah yang membuat warung kopi Nenek Rondo selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang mayoritas adalah laki-laki. Dan di sini kambang bacang, saya baru tahu nih kambang bacang. Jujur saya baru tahu ya, mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Sumatera, lebih khususnya lagi Sumatera Barat, Jambi dan sekitaran Kerinci, mungkin sudah mulai paham nih apa namanya dengan kambang bacang, yaitu sejenis pelet yang mana pelet ini akan bisa berubah menjadi santet. Serem banget ya. Dan bagaimana ini dilancarkan oleh Maji, tapi Maji salah bermain-main dengan sosok Nenek Rondo. Keren-keren banget, saya suka nih sama kisah seperti ini. Bagaimana banyak juga pesan moral yang terselip di sini. Bagaimana di sini kita jangan memaksakan, jadi jangan pernah memakai pelet atau apapun walaupun tujuannya baik. Jangan pernah. Jadi ya bagaimana kita apa adanya saja, terutama memang bagi Maji kan masih labil, dia melihat Nenek Rondo langsung terpesona di situ tergila-gila. Harusnya Nenek Rondo juga bisa menjaga penampilannya, menjaga perilakunya kepada para pengunjungnya. Overall kisahnya keren banget dan saya berharap ada lanjutannya sih kisah dari sini karena misteri tentang Nenek Rondonya belum tersampaikan di sini. Terima kasih Mas Yudarian dan ditunggu lagi kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah barusan. Silakan yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin berterima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.